Baru turun dari motor, seorang cleaning service ini udah disambut omelan rentenir, padahal keadaan beliau sedang sulit. Motor dijual, istri sakit, biaya anak sekolah nunggak. Tapi dari semua penderitaan itu, ada satu status di Instagram jadi titik balik hidupnya. Apakah sebenarnya status Instagram yang menolong Pak Dedi itu? Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi itu pinggiran Jawa Barat masih diselimuti kabut tipis. Pak Dedi, seorang pria 50 tahun berseragam cleaning service lusuh, melangkah pelan melewati gang sempit. Langkah kakinya berat, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya penuh sesak. Hutang di rentenir belum lunas, pinjaman online sudah mulai meneror keluarganya. Motor satu-satunya sudah dijual demi menutupi tunggakan sekolah anaknya. Kini, ia harus berjalan kaki menuju tempat kerja barunya yang jauh lebih berat dari kantor pusat. Ia kini dipindah ke gudang industri karena kinerjanya mulai menurun. Di sana, ia mengepel lantai pabrik berlumur oli dan sampah logam. Namun pagi itu, ada firasat aneh di dadanya. Ia berhenti di tikungan gang, menatap langit, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku lelah. Kalau hidup terus begini, kuatkan aku, atau tunjukkan jalan untukku. Tak ada jawaban, hanya suara angin pagi yang menggoyang dedaunan. Namun, doa itu adalah awal dari segalanya. Siang itu panasnya menyengat. Lantai pabrik logam tempat Pak Dedi bekerja terasa seperti oven raksasa. Bau oli dan serbuk besi bercampur keringat menjadikan udara makin pengap. Tangannya terus menggerakkan pel lantai, tak peduli punggungnya nyeri, kakinya gemetar. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ia berhenti sebentar, mengelap keringat dan membuka pesan. Matanya langsung sayu. Sebuah notifikasi dari pinjaman online muncul. Segera bayar angsuran hari ini. Kami akan menghubungi keluarga dan tetangga Anda jika tidak ada itikat baik. Belum sempat dia menenangkan diri, tiba-tiba telepon masuk. Ternyata dari istrinya. Istri menangis dan sambil berkata, "Tadi ada 2 orang datang ke rumah, bawa motor, katanya mau menyita barang karena hutang belum dibayar. Padahal barang di rumah cuma kulkas tua dan kasur busa tipis." Dan tiba-tiba mandornya datang dan berkata, "Maaf Pak, jangan telepon dulu, ini lantainya masih kotor," tegur mandor dengan nada keras dari ujung ruangan. Pak Dedi buru-buru menjawab, "Iya Pak, maaf." Hatinya nyaris meledak. Semua seperti menjepitnya dari segala arah. Kerjaan menekan, rumah pun bukan tempat aman. Bahkan sekadar menenangkan istri pun sulit. Dalam perjalanan pulang, ia hanya bisa duduk di pojok gerbong kereta, memeluk lututnya sendiri, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya kuyup bukan hanya karena peluh, tapi juga karena air mata yang diam-diam mengalir. Hari itu, dia tak bicara apa-apa saat tiba di rumah. Ia hanya menatap istri dan anaknya, lalu masuk ke kamar dan diam. Malam itu, hujan turun deras. Atap kontrakan bocor di 2 sudut, dan lantai kamar ikut basah. Istri Pak Dedi sibuk menggeser ember, sementara anak semata wayangnya, Vira, yang duduk di bangku SMP, mencoba belajar meski lampu ruangan redup dan halaman bukunya sudah basah terkena tetesan air. Pak Dedi hanya bisa memandangi mereka dalam diam. Dadanya semakin sesak melihat kejadian itu. Sebenarnya, ia pernah menyimpan harapan kecil. Uang hasil menjual motor sempat ia sisihkan sedikit untuk membuka usaha kecil, gorengan di depan rumah. Tapi, baru 2 minggu, hujan deras merusak gerobaknya yang reyot, dan tak ada modal lagi untuk memperbaikinya. Di luar, suara motor lewat membangunkannya dari lamunan. Lalu terdengar suara keras mengetuk pagar. "Pak Dedi, kami dari koperasi. Besok paling lambat ya, kalau tidak kami lapor ke kantor." Pak Dedi berdiri kaku. Ia menatap ember bocor itu, lalu menatap wajah istri dan anaknya yang pura-pura tak dengar. Malam itu, dalam sholatnya, ia sujud lebih lama dari biasanya. Bukan meminta kekayaan,
hanya memohon satu hal, yaitu dikuatkan. Dan dalam keheningan malam, untuk pertama kalinya, Pak Dedi mengucapkan sholawat dengan lirih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan dia belum tahu bahwa doa itu akan mengubah hidupnya.